wabarakatuh. Yang saat ini belum kunjung mendapatkan jodoh, insya Allah dengan segera menjawab salam, Allah segerakan jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Empang, yang saya muliakan para alim ulama, pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Sumbawa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas izin Allah, di mana atas nikmat Allah, atas kesempatan yang Allah kita bisa sempat hadir. Mudah-mudahan pertemuan ini penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sengaja saya tinggikan suara karena suasananya dingin, maka dibutuhkan semangat supaya setan-setan yang ada di sekitar hilang. Baik, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah merubah peradaban manusia dari biadab menjadi beradab, dari jahiliyah dibawa oleh beliau menuju cahaya Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Saya sebelum menyampaikan kesan dan pesan atas nama alumni, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada senior-senior kita. Senior saya, mungkin ini atas rahmat Allah, ini yang kedua kalinya saya menyampaikan pesan dan kesan atas nama alumni Pondok Pesantren Darul Muttaqin. Saya sendiri alumni tahun 2003. Saya termasuk salah satu santri yang susah diatur. Sering disebut oleh almarhum ini Ahmad Kokukeko. Nah, santri yang Kokukeko saja bisa seperti ini, apalagi santri yang taat. Saya Pak susah diatur Pak. Tiap malam minggu saya berada di terminal Empang. Malam minggu, apa tujuannya? Belajar bahasa Sumbawa. Apa gunanya orang Dumpu sekolah di Sumbawa kalau nggak bisa bahasa Sumbawa? Kan lucu. Bahasa Arab belum tentu ketemu orang Arab, apalagi bahasa Inggris belum tentu. Tapi bahasa Sumbawa insya Allah suatu saat pasti ketemu dengan orang Sumbawa. Makanya malam minggu selama 1 tahun saya tidak bisa dihentikan. Tapi insya Allah kue bokar kena saya sampai membekas di belakang punggung saya. Insya Allah besoknya kena kunyit. Insya Allah sembuh dalam waktu 6 hari. Malam minggunya kita tetap keluar sampai saya bisa bahasa Sumbawa. Nah, ketika tamat dari sini ada 2 pesan almarhum, isan almarhum yang saya amalkan di Batam saat itu. Sibukkan dirimu dengan kegiatan, niscaya tidak ada waktumu untuk berbuat. Itu yang saya ingat. Saya bertanya dalam hati saya, kenapa guru saya ini tidak berpesan, wahai Ahmad, amalkan Quran, amalkan hadis? Kenapa kalimat ini yang dipesankan? Ternyata hadirin, pulang kerja saya ngajar ngaji, pulang kerja juga saya buka kursus bahasa Arab. Alhamdulillah, secantik apapun cewek yang menggoda, mohon maaf dek, saya lagi sibuk. Nah, ini yang terus saya ingat. Lalu ketika bosan di Batam, karena di sana tuh lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan, rusak masa muda saya.
Akhirnya saya coba hijrah ke Jakarta selama 2 tahun. Saya baru 3 bulan di Jakarta terpilih menjadi ketua remaja masjid. Usut punya usut, ternyata yang milih saya 50% cewek semua. Alhamdulillah. Ternyata kegantengan saya selama di pesantren di sana keluarnya, Pak. Ya. Apa yang saya amalkan? Kalimat yang kedua yang saya amalkan, hiduplah engkau dalam kematian dan jangan kau mati dalam kehidupan. Ini kalimat, satu kalimat saya amalkan di Batam, satunya saya amalkan di Jakarta. Ketika orang Jakarta bertanya kepada saya, kamu orang mana? Orang Bima. Tidak percaya, mana ada orang Bima kayak kamu. Orang Bima rata-rata kurang ajar katanya. Tidak percaya. Kebetulan nama saya Ahmad Sanusi, memang mirip nama orang Betawi. Saat itu lagi trennya kata Ustadz Sanusi, ya saya numpang tenar di situ. Nah, alhamdulillah, ini manfaat kita menjadi anak pesantren, pesan yang tren, tidak akan ketinggalan zaman walaupun terkikis oleh globalisasi. Apa kata ulama? Al-Islam la yatruku zaman wa la yatba'u zaman walakin al-Islam yafutu yutaquddum zaman. Islam tidak ketinggalan zaman, Islam tidak mengikuti zaman, tetapi Islamlah yang memelihara kemajuan zaman. Kita boleh hidup di zaman yang serba kebebasan, tapi jangan sampai kita ikut bebas. Kitalah yang memberikan filter kepada kebebasan itu, sehingga boleh berada dalam kebebasan tapi tetap dalam iman. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada satu cerita lucu. Ketika saya baru masuk di sini, lidah orang Bima, lidah orang Sumbawa, lidahnya orang Jawa. Pak, sama-sama baca, Pak. Saya baca, namanya belum ada masuk fas mahrujil huruf, Pak. Haja kitabun, ketawa orang Sumbawa dengan orang Jawa. Oke, maju lagi orang Sumbawa. Hasa kitabun. Giliran orang Bima dengan orang Jawa yang ketawa. Masuk lagi orang Jawa. Haja kitabun. Ini parah lagi. Alhamdulillah, nyampe di sinilah lidahnya saya dulu yang susah ngucapin makhrajul huruf diluruskan dan dibenarkan. Coba kalau nggak masuk pesantren, macam mana bacaan? Tidak akan pernah berubah. Maka alhamdulillah diluruskan, ternyata bacaan yang benar. Hadza kitabun. Belum kita pakai bahasa masing-masing, baru mengucapin baru sudah ribut. Maka lewat pesantren, jelas kesan saya luar biasa. Saya masuk dengan kenakalan saya waktu kecil, Pak. Waktu SD, orang kalau ketapel itu dia buat untuk panah burung. Kalau saya tidak, panah orang, Pak. Kalau saya nggak masuk pesantren, nggak tahu, mungkin jadi preman nomor 1 mungkin, Pak. Nah, tapi sampai sekarang jiwa premannya ada, tapi digunakan untuk memberantas kejahilan, memberantas kebodohan. Boleh kita memiliki jiwa berani, tapi dimanfaatkan untuk membela kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Jadi kita jangan takut dibenci karena menyampaikan kebenaran. Kalau Anda tidak pernah dibenci, berarti Anda bisa saja belum pernah melakukan kebaikan. Jadi bagi saya, beliau yang masih terngiang dalam hati ini saat ini, apabila waktu subuh, Pak, sering saya meniru suara beliau, muallimin, muallimin, sholat, sholat. Teman, padahal suara saya langsung bangun kaget, Pak. Saya suka usir, Pak. Nah, muallimin, sholat, sholat, hei, sholat, sholat. Itu yang saya tirukan. Ada 2 kematian seseorang yang sangat membuat hati saya sedih. Yang pertama bapak saya. Yang kedua kematian beliau ini. Kenapa?
Saya bisa bicara depan bapak-bapak, ibu-ibu, itu karena jasa beliau. Saya bisa dikatakan anak angkatnya beliau. Saya dulu waktu pembangunan pesantren, bisa tanya teman-teman, saya jadi kulinya Pak. Nah, saya jadi kuli campur aduk. Saya bisa dikatakan anak angkatnya beliau. Jadi setiap ada pekerjaan yang berkaitan dengan bangunan, saya selalu yang mencampur semennya, mencampur aduk semennya. Saya tidak malu. Kenapa? Barang siapa yang menghormati dan memuliakan gurunya, insya Allah suatu saat Allah akan memuliakannya. Padahal saya saat itu bukan santri cerdas Pak, bukan. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Dompu jadwal ceramah saya padat, jadwal ruqyah saya padat, bahkan sampai ke Sulawesi, sampai ke Jakarta, sampai ke Cirebon, Jawa Barat. Nah, kenapa? Memuliakan guru. Jadi saya berpesan kepada santri-santri yang ada, siapapun ustadz yang ada di sini, hormati. Bukan kepintaranmu yang dilihat pada saat ini, tapi ketaatanmu. Masih ingat saya ucapan beliau? Ada salah satu guru saya di sini, Dr. Adus Ismail. Ya, beliau mengucapkan gini, yang masih saya ingat. Wahai murid-muridku, waktumu bukan sekarang. Sekarang adalah waktuku. Jadi kalau santri sekarang ingin tenar, belum. Sekarang waktumu adalah belajar, tapi 10 tahun akan datang adalah waktumu. Ini ucapan ayahanda yang kami cintai, Dr. Adus Ismail, yang masih saya ingat. Waktumu bukan sekarang, tapi 10 tahun akan datang. Waktumu terbukti Pak. Kapan kita tahu manfaat ilmu pesantren? Pada saat kita merantau Pak. Saya nganggur tapi nggak nganggur. Bisa kita buka kursus bahasa Arab. Yang anehnya di Batam, saya tidak pernah belajar di sini Arab Melayu. Di sana Pak, saya buka kursus bahasa Arab Melayu. Saya belajar selama 2 malam. Awalnya masjid, saya tulis masjidmu salah katanya Pak. Ternyata bahasa Arab, bahasa Melayu ditulis Arabkan. Terpaksa saya belajar selama 2 malam untuk menyelesaikan diri. Jadi harapan saya kepada alma mater yang saya cintai ini, hidupkan kembali disiplin. Karena jangan mimpi kita ingin mencetak generasi yang hebat kalau disiplinnya amburadul. Hidupkan kembali moto kita, al-lughatul arabiyyah wa indonesia tajal ma'ad. Bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah mahkota pesantren. Hidupkan kembali. Kapan kita paham itu? Setelah kita keluar dari pesantren. Saya Pak, kalau guru-guru lain susah nyari kerja. Saya ditawar oleh salah satu Dompu karena dicari guru agama yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Saya tolak Pak. Kenapa tolak? Karena saya hobi tanam jagung. Saya pengen cari sekolah yang dekat dengan Kuangku. Kebetulan lahan saya di Kuangku. Jadi jangan sampai kita rajin sholat, malas juga bekerja, enggak cocok itu. Orang yang rajin sholat harus rajin bekerja. Dikatakan oleh Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Gara-gara miskin banyak orang yang menjadi kafir. Kalau sudah lapar sekuat apapun iman, insya Allah repot. Maka rajin sholat harus diimbangi rajin bekerja. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sekali lagi saya minta kepada adik-adik saya, kepada anak-anak saya yang sedang belajar di pondok pesantren saat ini, jangan pernah merasa berat karena disiplin. Karakter kita akan terbentuk dengan disiplin. Kalau kita mulai dari sekarang tidak disiplin, jangan mimpi kita akan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan yang harapkan. Jangan tunggu disuruh baru belajar. Terus yang selanjutnya,
hidupkan kembali sistem kaderisasi di pesantren. Jangan sampai kita segala sesuatu terpusat pada pengasuh doang. Harus ada kaderisasi dari kalangan santri. Pengasuh fungsinya mengawasi saja. Kalau semuanya serba pengasuh nggak bisa diatur, Pak. Karena banyak santri ini, maka perlu dibentuk kembali kaderisasi dari kalangan santri itu sendiri, yang disebut dengan mudabbir wal mudabbirat. Kira-kira demikian sekedar pesan dan kesan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.